Halo teman-teman semua, balik lagi di kisah cinta horor penuh misteri antara Lilis dan Dapa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalian terus ikut merasakan perjalanan penuh cinta, misteri, dan ketegangan bareng mereka. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Setelah malam menyeramkan di pesta dunia lain, Lilis dan Dapa mencoba kembali ke rutinitas normal di sekolah. Namun, ketenangan itu seperti ilusi. Ada aura aneh di lorong sekolah, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap langkah mereka. Pagi itu, saat masuk ke kelas, Lilis berhenti mendadak. Di loker nomor 3, tepat di sebelah lokernya, ada sebuah boneka kecil duduk manis. Boneka itu mengenakan seragam sekolah yang mirip sekali dengan seragam mereka, lengkap dengan emblem sekolah. Dapa mendekat, menatap boneka itu dengan dahi berkerut. Siapa yang naruh ini ya? Tanyanya sambil mengamati detail boneka. Wajahnya penuh senyum, tapi senyuman itu terlihat mengerikan, terlalu lebar, terlalu nyata. Lilis menggigit bibir. Dap, aku gak suka ini. Perasaanku gak enak. Dapa berusaha menenangkan. Tenang, aku ada di sini. Mungkin cuma iseng. Saat jam pelajaran berlangsung, kejadian aneh mulai terjadi. Boneka itu berpindah tempat. Awalnya ada di loker, lalu entah bagaimana bisa ada di meja guru, lalu di jendela, lalu di belakang kelas. Setiap kali Lilis menoleh, boneka itu seperti makin dekat. Dan tiap kali Dapa menoleh, dia merasa seolah boneka itu baru saja bergerak. Ketika bel istirahat berbunyi, Dapa dan Lilis memutuskan untuk menyelidiki. Mereka berjalan menyusuri lorong sekolah yang sepi. Lilis berbisik, Dap, kamu yakin ini ide bagus? Dapa tersenyum menenangkan. Selama ada kamu, aku yakin semua bisa kita hadapi. Mereka sampai di ujung lorong, di dekat ruang penyimpanan barang bekas. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, cekikikan pelan, seperti suara anak kecil. Mereka menahan napas. Dapa menyalakan senter dari ponselnya. Di ujung lorong, boneka itu berdiri sendiri. Kepalanya menunduk, lalu perlahan mendongak, menunjukkan senyuman lebarnya yang menyeramkan, dan boneka itu tertawa lagi. Cekikikan kecil yang makin lama makin keras. Lilis meremas lengan Dapa. Dap, kita pergi aja, aku takut. Dapa menggenggam tangan Lilis. Gak, Lis, kita harus tahu siapa yang main-main sama kita. Mereka mendekat, tapi begitu sampai di depan boneka itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Boneka itu bergerak, ia melompat ke arah mereka. Lilis menjerit. Dapa refleks menarik Lilis dan berlari. Mereka berlari melewati lorong-lorong kosong. Suara langkah kecil mengikuti dari belakang. Cekikikan itu terus terdengar. Tiba di aula utama, mereka berhenti. Dapa menarik Lilis ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan. Aku di sini. Aku gak akan biarin kamu kenapa-kenapa. Lilis menatap Dapa. Air matanya hampir jatuh. Aku percaya kamu, Dap. Aku percaya banget. Tiba-tiba, boneka itu muncul lagi, berdiri di tengah aula. Tubuhnya bergetar seperti menahan tawa. Tapi kali ini bukan hanya satu boneka. Dari berbagai sudut ruangan, boneka-boneka lain muncul. Ada yang pincang, ada yang melompat kecil-kecil. Suasana berubah menjadi mimpi buruk. Dapa menarik Lilis menuju ruang guru, satu-satunya tempat yang mungkin aman. Mereka menutup pintu dan mengganjalnya dengan meja. Dari balik pintu terdengar suara ketukan kecil, lalu cekikikan, lalu ketukan makin keras. Lilis menangis dalam diam, tubuhnya gemetar. Dapa memeluk Lilis erat. Aku janji bakal jaga kamu. Lilis membalas pelukan itu erat-erat. Kalau nanti aku hilang, Dap, tolong cari aku. Dapa mencium kening Lilis, berbisik. Aku akan cari kamu sampai ketemu. Sampai kapanpun. Tiba-tiba, boneka itu berhasil masuk lewat ventilasi kecil di atas pintu. Dengan cepat, Dapa melempar boneka itu dengan kursi. Boneka itu terpental, menabrak dinding, lalu jatuh tak bergerak. Semua suara cekikikan berhenti.
Keheningan memenuhi ruangan. Pintu terbuka perlahan, dan dari luar, kepala sekolah masuk. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan nada marah. Dapa dan Lilis hanya bisa saling pandang. Boneka-boneka itu sudah lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada bukti. Seolah semua hanya ilusi buruk yang tidak pernah terjadi. Di perjalanan pulang di atas motor, Lilis memeluk Dapa dari belakang. "Aku takut, Dep," bisiknya. Dapa meraih tangan Lilis yang melingkari pinggangnya. "Aku tahu, Lis, aku juga takut. Tapi kita hadapi bareng-bareng ya." Selalu, Lilis tersenyum kecil, merasa sedikit lebih berani. Tapi tanpa mereka sadari, di tas sekolah Lilis ada sesuatu. Sebuah boneka kecil terselip diam-diam. Boneka itu tas senyum. Menunggu, kalau kalian jadi Lilis dan Dapa, berani gak hadapi boneka-boneka serem itu? Atau langsung kabur aja? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah cinta horor penuh misteri ini. Episode selanjutnya, episode 10, Tarian Bayangan di Lapangan Basket.